Empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak puas menerima air, api yang sementara membakar. Gubahan Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Renungan kita, empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan kita masih berada di dalam membaca dan mengerti kata-kata bijak, kata-kata hikmat dari Agur bin Yake yang dikumpulkan dalam kitab Amsal, khususnya kitab Amsal pasal 30. Hari ini kita memperhatikan tentang refleksi dari Agur ketika dia melihat situasi, kondisi, keadaan orang-orang dalam komunitas, dan dia bandingkan dengan dia aplikasikan dengan hidup dan kehidupan banyak orang dalam komunitas, dalam masyarakat. Ada orang-orang, ada banyak orang yang tidak merasa cukup, tidak pernah berkata cukup, selalu menginginkan banyak hal, terobsesi untuk banyak hal, dan orang-orang yang tidak pernah puas. Sehingga Agur membandingkan orang-orang seperti itu dengan empat cara, empat hal, yaitu dunia orang mati, kematian, mati dan kematian, tidak pernah berhenti dan stop untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dunia orang mati atau apa-apa yang disebut juga kematian, mati dan kematian, tidak pernah berkata selesai dan cukup. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit, jam, dan dalam kondisi apapun, dunia orang mati selalu meminta mati dan kematian. Entah kapan dia selesai, entah kapan dunia orang mati berkata cukup semuanya. Makanya aku mengatakan dunia orang mati tidak pernah berkata cukup. Dan yang kedua, menurut Agur, yang tidak pernah berkata cukup adalah rahim yang mandul. Saya tidak begitu memahami maksud dari rahim yang mandul yang tidak berkata cukup. Yang pasti, rahim yang mandul, dia menerima hubungan dari suami, tapi tidak pernah hamil. Dan yang ketiga, menurut Agur, adalah tanah, bumi yang selalu menerima air dari atas, hujan, laut, sungai, semuanya mengalir, ada di atas bumi, di atas tanah, di atas permukaan bumi.
Tapi bumi tidak pernah berkata, cukup, air ini cukup bagi saya. Dan yang berikutnya adalah api yang membakar. Selama api dia terbakar dan membakar dan tidak ada upaya untuk mematikannya, maka api terus menerus membakar sampai habis. Ya, orang-orang seperti itulah yang dibandingkan dengan itulah yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks kekinian kita bisa saja kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tidak merasa puas dengan penghasilan atau gaji yang ada, tidak merasa puas dengan kekayaan yang ia miliki, tidak merasa puas dengan pembagian warisan yang didapat, atau tidak merasa puas dengan keuntungan yang dibagi dalam kerjasama ekonomi dan yang lainnya. Tidak merasa puas dengan makanan dan minuman. Semuanya, saudara-saudara dalam kemanusiaan, dari sini jelas bahwa sangat banyak orang yang pahami secukupnya. Cukup bagi saya hari ini. Banyak orang tidak pahami bahwa apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan sudah merupakan yang cukup dari Sang Kuasa untuk dirinya, dan dalam keadaan itu ia gunakan juga untuk memuliakan Tuhan, menolong sesama, serta menunjukkan bentuk-bentuk perhatian kepada orang lain. Jika pahami dengan yang cukup itu, maka orang juga memahami bahwa dia punya tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang dalam pengaruh, dalam komunitas, dalam tanggung jawabnya, dan juga melakukan yang hampir sama terhadap sesama. Karena apa yang ia dapatkan, apa yang ia terima, itu sudah cukup bagi dirinya, dan jika ada kelebihan, maka itu akan dia berikan, dia gunakan untuk Tuhan melalui menolong sesama. So, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk berkata, berpikir, dan bertindak bahwa sudah cukup, bukan tidak pernah berkata tidak cukup, tidak pernah berkata cukup. Kita berpikir cukup, dan aku lakukan itu untuk sesama saudara di dalam kemanusiaan. Kita tidak lagi berkata ini untukku, itu untukku, dan semuanya untukku. Tapi kita berkata itu untukku, itu untuk dia, itu untuk mereka, itu untuk sesamaku dalam kemanusiaan. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang pahami betul apa itu cukup dan kecukupan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin.